Anakku lulusan kampus top. Pekerjaannya bagus banget. Aku hamil. Tapi kita baru pertama kali bertemu hari ini. Jadi, kamu keberatan? Omong kosong! Sebelum kencan kamu bilang dia gadis belia. Ternyata cewek bekas orang. Bahkan mau mahar 6 miliar. Dasar keluarga gila. Jangan. Kamu jangan pergi. Tia, kok kamu bicara omong kosong sih? Apa kamu tahu uang maharnya itu dipakai buat beli rumah untuk kakakmu? Aku benar-benar hamil. Dengan siapa kamu melakukannya? Layanan kamar. Bantulah aku. Aku mohon. Bantulah aku. Dengan begini, aku nggak perlu menikah. Aku lagi tanya sama kamu, siapa cowok itu? Suruh dia bawakan uang maharnya. Aku nggak tahu siapa dia. Tapi aku sudah menyebarkan soal kehamilanku. Jangan menjualku dengan harga tinggi lagi. Dasar sialan, pergi sana. Dan jangan pernah pulang lagi. Nak, terima kasih sudah bantu ibu dari jeratan masa lalu keluarga. Ibu menyambut kedatanganmu. Kevin, kesanalah. Ibu mau bicara sebentar dengan tante pemilik rumah. Oke, Ibu, aku mengerti. Tia, kamu ini gimana sih? Tunggakan sewa rumah sudah seminggu. Cuma 4 juta saja. Sebenarnya kapan kamu akan bayar, ha? Kak, begini. Pihak klien belum bayar hasil desainku sampai sekarang. Setelah dapat uangnya, aku akan langsung bayar. Kalau gitu 3 hari lagi. Kalau nggak bisa bayar, kamu sebaiknya keluar. Aku sewakan rumah bukan untuk orang banyak. Om mau beli balon nggak? Terima kasih, Dek. Nggak dulu ya. Ayah, kita tunggu sebentar lagi ya. Miko akan segera datang. Aku nggak mau ketemu dengannya. Di luar sana beredar kabar dia nggak punya keturunan. Tapi kamu juga nggak peduli. Sebagai ayahnya, kamu juga nggak mau membantuku untuk lebih mengawasinya. Ayah juga tahu sejak kecil saat pelihara kucing saja Miko cuma pelihara ayam jantan. Kemana aku harus cari istri buat dia? Aku bahkan curiga dia nggak suka sama cewek. Jangan bilang begitu. Jangan bicara sembarangan. Itu tidak baik. Dewa memberkatiku. Dewa berkati cucuku. Cepat bantu aku dapatkan cicit yang putih dan gemuk ya. Tolong aku. Percuma ayah berdoa padanya. Ini dewa dari barat. Miko beli ini untuk membohongi ayah. Dewa dari barat? Kakek mau beli balon nggak? Ah? Ah. Kok anak ini persis dengan Miko waktu kecil? Apa dewa dari barat ini menunjukkan keajaiban? Miko, lihat ini anakmu. Kakek sudah punya cicit, Miko. Kakek asal tunjuk anak di jalan, lalu bilang itu anakku. Itu sangat keterlaluan. Hei, semua keturunan keluarga Andara punya tai lalat di lengan kirinya. Benar.
Ini gak mungkin salah. Dia pasti anak dari keluarga Andara. Keluarga Andara akhirnya punya penerus. Astaga, apa mereka ini penjual anak? Kalian lihat ke sana, itu apa? Cicitku. kakek, sudahlah. Untung aku bergerak dengan cepat. Aku mencabut rambut anak itu. Cepat bawa ke rumah sakit untuk tes DNA. Kakek, aku nggak bisa menemani kalian karena aku masih ada urusan di kantor. Dasar kamu ini. Memangnya ada urusan yang lebih penting dari cicitku? Tetap di sini dengan patuh. Laporannya sudah keluar. Laporannya sudah keluar. Perlihatkan padaku. Aku lihat dulu. Aku lihat dulu. Aku lihat dulu. Dia benar-benar anakku. Jangan-jangan cewek yang waktu itu. Aku bilang apa? Ternyata dia itu benar-benar cicitku. Aku sudah meremehkanmu. Kamu diam-diam sudah melakukan hal besar. Kamu masih diam saja. Lekas pergi ke taman dan ambil kembali sumber hidup keluarga Andara. Keluarga kita 10 generasi satu pewaris. Dia itu satu-satunya anak Miko. Halo, mau beli balon? Tidak mau. Tidak. Ibu, Kevin? Kevin, kamu pasti lapar ya? ibu aku bawa roti. Ibu cukup cium aromanya, langsung bisa dimakan. Kevin, setelah gajian, kita pasti makan makanan enak. Ibu, rotinya manis, ini sudah enak kok. Kalian berpencarlah. Baik. Ibu, Maaf, aku salah mengenal orang. Pak Miko, belum ditemukan. Teruskan pencarian. Sampai ke ujung dunia pun. Baik. Pak Miko, rapat direksi tahunan akan dimulai 1 jam lagi. Pak Miko harus hadir. Aku ke kantor dulu. Kalian cari terus. Baik. Sekarang aku cuma punya uang ratusan ribu. Uang sewa rumah saja nggak cukup. Grup Andara menunda pembayaran honorku. Sebenarnya kapan mau dilunasi? Ada pesanan makanan baru untukmu. Pesanan dari grup Andara. Kalau begitu bukannya aku bisa mencari Pak Ari dan menagih honor desainku. Kevin, ayo kita mengantar pesanan. Ayo. Kevin, ibu masuk antar pesanan. Tetap di sini tunggu ibu ya. ibu tenang saja. Aku nggak akan pergi sembarangan. Anak baik, ayo. Pak Satpam, aku mau mengantar pesanan. Bisakah kamu membantuku menjaga anakku sebentar? Aku rasa tidak bisa sembarangan. Bisa masuk ke kantor grup Andara dengan seenaknya. Terima kasih, Pak. Wah, tempat ini megah banget. Kalau aku bisa bekerja di sini setelah dewasa nanti, ibu nggak usah susah payah seperti ini. Pekerja di grup Andara itu kaum elit. Beraninya kamu bermimpi seperti itu. Pak Miko sudah datang. Ayo, cepatlah ke sana. Ayo, naik. Ya ampun. Wah, banyak sekali mobilnya. Senang sekali kalau aku juga punya satu. Waktu kirim makanan, ibu nggak perlu kena panas dan hujan.
Wah, bukannya ini Tia. Nona Zela, Dia ini anaknya ART di rumah kami dan tinggal di ruang bawah tanah rumah kami. Waktu itu ibuku memujimu lebih berbakat dari aku. Tidak kusangka kamu sekarang malah terpuruk dan jadi kurir makanan. Memang pantas naik lift. Pergi sana dan naik tangga saja. aku mau ke lantai 19. Lagian, nggak ada aturan di grup Andara yang melarang kurir makanan naik lift kan? Keringatmu itu bau sekali. Lagian, kehidupan pribadimu begitu kacau. Apa kamu nggak bakal menularkan penyakit kalau aku naik lift sama kamu? Kalau nggak mau naik lift sama aku, kamu naik yang berikutnya saja. Jangan menyuruhku menunggu. Nona Zela, sudah lama kita nggak ketemu. Kenapa kamu terus-menerus memusuhiku? Cuma gara-gara dulu Bu Femi memujiku. Aku hanya bicara yang sebenarnya. Memangnya kamu nggak pernah melahirkan anak haram dari cowok sembarangan? Sudah aku bilang, Kevin itu bukan anak haram. Siapa ayahnya saja masih belum diketahui. Kalau bukan anak haram, terus apa? Minggir! Perempuan ini. Aroma perempuan ini terasa nggak asing. Tia, apa yang kamu lakukan? Maaf ya, maaf aku... Beraninya kurir sepertimu menempel pada pamikoko. Kalau sampai bajunya kotor, memangnya bisa ganti rugi. Profesi tidak bisa dibedakan dari status. Dan ingat, kakek buyutmu itu juga mulai dari pemulung. Kamiko, kakak jangan tertipu oleh tampangnya yang sok melas itu. Dia melahirkan anak di luar nikah dan paling jago merayu cowok. Aku nggak tertarik sama kehidupan pribadi orang lain. Apa kamu nggak ada pekerjaan? Terima kasih. Sama-sama. Pak Miko, dasimu kenapa bisa jadi berantakan? Rapatnya akan segera dimulai. Nggak sempat kalau ganti. Aku bisa membantumu. Menunduklah. Kebetulan warna jas Bapak senada dengan kain aksesorisku. Terima kasih. Maaf ya, aku sudah terbiasa merapikan baju anakku di rumah. Makanya aku refleks menepukmu. Nggak apa-apa. Kamu semuda ini tapi udah punya anak. Iya, Kevin anakku itu sudah 5 tahun. 5 tahun. Kalau dihitung-hitung, anakku juga sudah berumur 5 tahun. Kevin, ibu di sini. Waktu pesan antarmu sudah hampir habis. Maaf ya, aku pergi dulu. Jadi ibu tunggal itu emang sulit. Anaknya juga kasihan banget. Anakku begitu imut. Entah hidupnya baik atau enggak. Aku harus terus mencarinya. Anakku harus segera ditemukan. Ini pesananmu. Untung saja nggak melebihi batas waktu. Di mana Pak Ari? Pak Ari? Tia, kok kamu kesini? Proyek yang Bapak serahkan kepadaku sudah berjalan setahun. Kapan Bapak akan membayar honor desainnya? Kamu datang untuk menagih honor desain ya? Soal ini... Pak Ari, grup Andara ini setidaknya perusahaan yang masuk pasar saham. Kamu pasti nggak mau kalau muncul skandal nggak bayar honor partner, kan? siapa yang bilang nggak mau bayar? Aku sibuk banget.
sampai melupakannya. Begini saja, aku lagi buru-buru mau ikut rapat. Besok sore, aku akan bertemu klien di Hotel Purnama. Pergilah ke sana, aku akan bayar honormu. Ya, baiklah. Terima kasih, Pak Ari. Iya. Tia, nggak disangka kamu masih bekerja jadi desainer. Hotel Purnama. Aku akan membuat kamu nggak bisa bertahan di dunia desain. Kevin, Ibu, kepanasan nggak? ibu capek mau minum nggak? Sini biar aku pijat. Apa itu? Kabarnya Pak Miko yang kaya raya itu punya anak. Anaknya sedang dicari di seluruh kota. Keluarga Andara sedang mencari putra kecilnya berhadiah puluhan miliar. Lihat itu, di layar ada foto putra kecilnya. Buram banget. Siapa yang bisa mengenalinya? Benar, sayang banget. Kalau kita bisa membantu mereka menemukan putra kecilnya, ibu bisa dapat 20 miliar. Dan gak usah susah payah seperti ini. Benar. Ibu juga nggak perlu desak Pak Ari kasih uang. Ibu, Pak Ari mau kasih uangnya. Iya, Pak Ari sudah bilang besok katanya. Setelah bayar uang sewa rumah, Ibu akan mengajakmu makan makanan enak, oke? Oke. Ayo. Pak, ini surat perjanjian pengalihan saham atas nama Bapak. Selagi putra kecil dicari, tolong bubuhkan cap jari perjanjian ini. Bagus sekali. Kita lakukan seperti itu. Aku yakin nantinya sudah pasti dia yang paling dekat sama aku. Ayah terlalu memanjakan anak. Kamu itu gak ngerti. Dia itu sumber kehidupan keluarga Andara. Kalau nggak dikasih ke dia, terus siapa? Pak Jian, surat perjanjian pengalihan kapal pelesir, villa, dan pesawat pribadi atas nama Bapak yang Bapak minta sudah disiapkan sekarang. Kita cuma perlu menunggu putra kecil. Sudah tahu. Dasar kamu ini, bisa-bisanya kamu bersaing sama aku. Terus Ayah. saja bersaing sama aku. Terus saja bersaing sama aku. Ayah. Terus saja bersaing sama aku. Terus saja bersaing sama aku. Ayah. Terus saja. Miko, cucuku sudah ditemukan belum? Belum. Miko, kamu bisa lebih niat. Percuma saja bicara sama kamu. Ayo, kita berangkat sekarang. Ayo, Pergi kemana? menunggu mangsa. Ya kita tunggu cicitku. Ayo, cepat ke sana. Ayo. Pak Miko, sudah ada kabar tentang anak Bapak. Di mana? 10 menit lalu, ada yang bilang anak Bapak muncul di Hotel Purnama. Siapkan mobil. Kita segera ke sana. Pak Ari, Tia, kau sudah datang. Halo Om Ari. Aku suruh kamu ke sini, kok malah bawa anak? Bapak juga nggak bilang nggak boleh bawa anak. Oh ya, kapan honorku bisa Bapak bayar? Sekarang kami benar-benar butuh uang. Pak, proses pembayaran di kantor memang lambat. Kalau kau mau cepat, suruh anakmu tunggu di samping. Ayo kita bicara. Kamu mau apa? Kenapa menghindar? Bukannya kamu mau uang? Kalau kamu bisa membuatku senang, uang itu akan segera keluar. Ayo. Apa-apaan ini, lepaskan. Jangan menindas ibuku. Minggir sana. Pak, maaf. Anakku masih kecil. Jangan anggap serius, maafkan dia. Baik, dia memang nggak mengerti, tapi kamu yang harus ngerti. Kalau kamu mau melayaniku, akan kubayar 2 kali lipat nggak masalah. Bapak bilang apa? Aku nggak ngerti. Kami pergi dulu ya, Pak, karena masih ada urusan. Dia, jangan bersikap nggak tahu diri. Apa yang kamu Ayo, kita lakukan? pergi ke kamar sebentar. Ayo, apa-apaan ini? Lepas, Pak. Hei, Tolong. Suara apa itu? Kedengarannya suara itu dari kolam renang. Jangan-jangan putra kecil sedang berenang. Ayo kita lihat. ayolah, kita ke kamar sebentar. Hei, kamu main di sana. Bu Della, coba lihat itu. Kalian lagi ngapain? Tia, hari ini biar Bu Della yang galak ini yang membereskanmu.
Istriku, dengar dulu penjelasanku. Penjelasan apa? Jelas-jelas aku barusan lihat kamu pegang tangannya. Dasar cewek rendahan yang gak tahu malu. Kamu pakai baju begitu mencolok. Pasti kamu merayu suamiku kan? Ya, itu benar. Dia yang merayuku. Bahkan menipuku supaya ke sini. Bisa-bisanya kamu gak tahu malu. Budela, nggak begitu. Tutup mulutmu. Baju murahan yang kamu pakai itu khusus dipilih untuk merayu cowok kaya kan? Orang-orang jahat seperti kalian nggak boleh menindas ibu. Minggir kamu! Kevin. Wah, kok anak ini agak mirip dengan Pak Hari ya? Siapa dia? Apa ini anak haram dari kalian? Dasar cewek hina, kamu bakal melahirkan anak haram dari suamiku. Kevin, gak ada hubungannya sama dia. Aku gak merayu suamimu. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan main tangan sama anakku. Oke, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Jangan pukul ibuku. Minggir kamu. Pergi sana. Kevin! Kevin! Ibu. Jangan takut, ibu akan menolongmu. Minggir kamu! Kalian tahan dia. Apa yang kamu lakukan? Sudah diam. Diam. Kevin, lepaskan aku. Diam. Budela, anakku benar-benar gak ada hubungannya sama suamimu. Anakku gak bisa berenang, dia bisa mati tenggelam. Tolonglah dia. Istriku, anak itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan sampai dia mati. Dia yang jatuh sendiri. Eh. Kalau dia mati, gak ada urusannya sama aku. Meski anak itu bukan anak kandungmu, dia bertemu sama kamu dengan pakai baju seperti itu. Dia harus menerima ganjarannya. Kalian dengar baik-baik ya. Tahan dia. Ibu. Kalau enggak, aku akan membunuh kalian. Ibu. Kevin, aku mohon Budela, cepat selamatkan anakku. Buat apa kamu so malas begitu? Aku sudah sering bertemu sama orang seperti kamu. Kamu bertemu sama suami dengan pakai baju seperti itu. Hari ini kamu mungkin gak merayunya, tapi besok kamu bakal cari kesempatan. Inilah balasan atas perilakumu yang sudah merayu suamiku. Ingat baik-baik pelajaran yang kukasih. Kevin, kalau sampai terjadi sesuatu sama anakku, aku akan melawanmu habis-habisan. Mau melawanku habis-habisan? Cuma dengan kemampuanmu itu? Memangnya kamu siapa? Kevin, lepaskan aku. Siapa ayah dari anak harap itu? Suruh dia yang menyelamatkannya. Lepaskan aku. Hentikan! Cari mati kamu! Kevin! Ibu. Kevin bangunlah. Jangan menakuti ibu. Kevin. Ibu. Kevin. Maaf Kevin, semua ini salah ibu. Ibu gak melindungimu dengan baik. Ibu, aku nggak apa-apa. Kedinginan gak? Hah, sini. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kamiko, ini ulah dia yang sengaja merayu Pak Ari yang sudah berkeluarga demi honor receh dari jasa desainnya. Coba lihat, dia kepergok istrinya. Tadi istrinya memukul pelakor itu dan juga anak haramnya. Aku sudah bilang, aku gak melakukannya. Anakku juga bukan anak haram. Terserah saja kalau kalian mau memfitnahku. Tapi apa hak kalian memperlakukan anakku seperti ini? Kalian berniat melakukan pembunuhan. Aku mau lapor polisi. Bukannya anakmu gak mati? Cuma anak haram yang gak punya ayah saja, buat apa dibesar-besarkan? Kamu sudah mencelakai anakku. Apa kamu layak disebut manusia? Kevin hampir tenggelam. Hampir saja kamu membuat Kevin mati tenggelam. Ayah minta maaf sama Kevin. Minta maaf. Ayah minta maaf sama Minta ibu. maaf sama anakku. Lepaskan. Lepaskan. Kok kalian diam saja? Jauhkan mereka dariku. Aku pasti akan kasih pelajaran pada mereka. Hentikan! Ayo minta maaf sama anakku. Kamu minta maaf nggak? Maaf. Sudah cukup kan? Kalian lepaskan aku sekarang. Waduh,
Kalau kamu berani menyakiti anakku lagi, aku tetap akan melawanmu. Seorang ibu akan menjadi kuat demi anaknya. Pengawal, antar anak itu untuk ganti baju. Ayo dek, ikut denganku. Kevin, ikut sama tante itu untuk ganti baju ya. Nanti ibu akan menemuimu. Pak Miko, jangan tertipu olehnya. Dia itu cuma sama melas buat dapat perhatian. Aku nggak begitu, Bu. Jelas-jelas Pak Ari yang menunda honor desainku. Aku datang hari ini untuk menagih honor desainku. Pak Miko, bukan begitu ceritanya. Awalnya kukira dia itu ibu tunggal yang tidak punya pekerjaan. Makanya aku kasihan dan kasih dia kesempatan proyek keluar. Malah dia merayuku. Kamu jelas-jelas sudah... Memangnya punya bukti Pak Ari bisa mendapatkan wanita seperti apapun. Sebaliknya kamu punya anak sebelum nikah. Kamu itu riwayatnya sangat buruk. Periksa kamera pengawas. Kita lihat kejadian yang sebenarnya. Baik, Pak Miko, ucapan cewek penggoda ini penuh kebohongan. Kebetulan juga Pak Miko bisa melihat kedok aslinya. Pak Miko. Ngapain menghindar? Bukannya kamu mau uang? Asalkan bisa membuatku senang, kamu akan dapat uang. Kamu mau apa? Lepaskan! Hei, apa-apa nih? Dia menindas ibu! Minggir kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah kesini, ayo kita ke kamar sebentar. Ari, brengsek kamu! Ya ampun, kamu ampun, melakukannya. ampun Biar istriku, ku hajar kamu ampun. sampai mati. Sudah. Aku akan hajarmu! Cukup! Mulai hari ini Pak Ari dipecat. Karena aku tahu Bu Dela berniat melakukan pembunuhan. Serahkan mereka pada polisi. Pak Miko, aku nggak melakukan apa-apa! Pak Miko! Pak Miko! Dasar nggak berguna. Dan kamu juga, Zela. Sekarang kamu menganggur. Pergi sana! Yuda, lunasi gajinya. Siap, baik Pak. Terima kasih. Akhirnya bisa bayar sewa rumah. Aku dengar Pak Ari bilang kamu nggak punya pekerjaan. Aku nggak pernah kuliah, jadi nggak ada perusahaan yang mau menerimaku. Kamu mau bekerja di grup Andara? Kamu mau menerimaku? Riwayat pendidikan bukanlah standar untuk menilai seseorang. Desainmu bisa disukai grup Andara. Itu artinya kamu hebat. Kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung ke kantor besok. Ayo cari anakku. Baik. Terima kasih. Kevin, ibu kasih tahu ya, ibu sudah dapat pekerjaan. Ibu hebat banget! Begini saja, ibu akan pulang untuk ambil baju ganti buat kamu. Malam ini, tante pemilik rumah pasti menari di taman. Kita bayar uang sewa untuknya. Ayo. Ibu, aku mau makan burger. Ayo ibu antar. Cicitku, sebenarnya kamu di mana, nak? Semoga aku bisa nikah sama pacarku tahun ini. Oh, semoga Dewa memberkati. Biarkan aku menemukan cicitku secepatnya. Ayah, Itu lenteraku. Harapan apa yang kamu minta? Menyebalkan. Keterlaluan. Cicitku, kok bisa begini? Mungkinkah aku ditakdirkan gak bisa ketemu cicitku? ayah kenapa? Ayah sakit. Cicitku, Ayah, kalau begini kita lebih baik pulang saja. Ayo. cicitku di mana kamu, nak? Di mana kamu? Uangnya sudah aku transfer. Oh, baiklah. Tia, jangan salahkan sikapku yang begitu tega ya. Hidupku juga bergantung sama uang sewa rumah. Mana mungkin aku menyalahkanmu. Aku malah harus berterima kasih. Kakak sudah kasih waktu 3 hari. Kalau begitu, lanjutkan kesibukanmu. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Kevin, mau makan ayam goreng? Ayo. Ibu, kita beli tulang iga saja untuk dimasak supaya hemat. Kevin, maaf ya. Sebelumnya ibu nggak punya pekerjaan tetap dan membuatmu menderita.
Tapi sekarang ibu sudah dapat pekerjaan. Kedepannya, kita bisa makan daging setiap saat, oke? Jelas-jelas kemarin ada yang lihat putra kecil, tapi dicari semalaman kok tetap gak ketemu ya? Semua anak yang keluar masuk hotel sudah diperiksa. Sudah, Pak. Nggak hanya anak-anak, nyamuk pun nggak pergi ke sana. Disinilah tempat kerjamu ke depannya. Kalau ada sesuatu, kamu boleh menemuiku. Terima kasih. Di mana putra kecil sebenarnya? Ini anakmu ya? Kamu Pak Miko. Pak Miko? kamu sudah mulai bekerja. Pak Miko, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Aku akan giat bekerja, nggak mengecewakan Bapak. Pak Miko mencari putra kecil semalaman, sampai mahnya kambuh. Sarapan yang kupesan masih di jalan. Pak Miko, Bapak belum makan sarapan ya? Oh, ini sarapan buatanku. Dilihat dulu, apa Bapak mau makan duluan? Dia sedang menjilat Pak Miko ya? Aku ingat reputasi orang yang merayu Pak Miko sebelumnya. Di seluruh industri ini jadi jelek banget dan berakhir mengenaskan. Karyawan baru itu nggak tahu diri ya. Ini kan hari pertamanya kerja. Nanti juga akan dipecat. Benar. Dia itu ingin menjilat tapi salah sasaran. Tia, kamu masak sarapan itu di kontrakanmu kan? Bersih nggak kira-kira? Bisa-bisanya bawa ke sini. Kamiko itu sangat menjaga kebersihan. Sarapan yang kubuat ini bersih kok. Bisanya anakku juga makan. Memangnya anakmu itu putra dari keluarga terhormat? Memangnya yang dimakan anakmu pantas dimakan Kak Miko? Apa kamu tahu? Koki di kediaman Andara itu dari kaum bangsawan. Maaf, aku terlalu ikut campur.